Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yuni Suprapto, MPD selaku dosen penguji skripsi saya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Lukman Arifin, LCMA selaku dosen pembimbing proposal saya. Kepada teman-teman yang ikut hadir dalam proposal seminar saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati dengan NIM 40217010. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Persepsi Siswa, Guru, dan Orang Tua tentang Pembelajaran Daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Isi dari proposal skripsi saya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat kerangka berpikir, yang kelima metode penelitian. Poin pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Kita tahu bahwa dunia saat ini sedang marak-maraknya virus corona atau COVID-19, di mana virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyebaran virus corona yang semakin melesat berdampak buruk bagi semua kalangan masyarakat, termasuk dunia pendidikan pun ikut merasakan dari pandemi COVID-19 ini. Dalam masa darurat pandemi, pemerintah memutuskan peralihan pembelajaran dari yang semula dilakukan pembelajaran secara tatap muka digantikan dengan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar, di mana proses pembelajaran daring ini memanfaatkan perangkat elektronik khususnya internet dalam penyampaian belajar. Tentunya hal ini sebagai metode baru dalam pembelajaran, sehingga muncullah dari berbagai sisi, muncullah persepsi dari siswa, guru, bahkan orang tua dalam pembelajaran daring ini. Yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi variabelnya hanya berkaitan dengan persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Terus ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat secara teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Landasan teori. Landasan teori di sini yang pertama ada pengertian persepsi, yang kedua ada pengertian dari siswa sekolah dasar. Landasan teori yang pertama di sini ada pengertian persepsi. Yang kedua ada siswa sekolah dasar, guru, orang tua, dan pembelajaran daring. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka yang diambil dalam penelitian ini yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sonia Anggianita dan kawan-kawan yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar Negeri 013 Kumantan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Zakiyatul Lutfiyah
2020 dengan judul Persepsi Orang Tua Mengenai Pembelajaran Online di Rumah Selama Pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan Priyarti Megawanti dan kawan-kawan, ditulis pada tahun 2020 dengan judul Persepsi Peserta Didik tentang PJJ pada masa COVID-19. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Deli Peter Leis dan kawan-kawan yang ditulis pada 2020 dengan judul Persepsi Orang Tua Siswa Sekolah Dasar di Kota Gunung Sitoli terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Dari persepsi, kemudian COVID-19, kemudian muncullah pembelajaran daring, dan muncullah persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan dengan penelitian studi kasus. Latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan orang tua. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan orang tua kelas 5 MI Miftahul Huda Begawat Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian yang penulis teliti adalah persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya tempat penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di MI Miftahul Huda Begawat Kecamatan Bumi Jawa. Terus waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021. Peneliti memilih bulan tersebut karena sebelum melaksanakan KKN pada bulan Februari 2021. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. Wawancara di sini dengan menggunakan wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Yang kedua ada observasi. Observasi digunakan untuk mengetahui persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data baik berupa catatan, foto, dan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto-foto dari hasil kegiatan. Yang selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas di sini diuji pada penelitian ini diuji validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Menurut Sugiono 2015 halaman 273, triangulasi dalam pengukuran kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi ditemu peneliti melalui berbagai cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Maksud dari triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Yang selanjutnya triangulasi teknik.
bertujuan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang selanjutnya, triangulasi waktu. Yang dimaksud adalah waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis datanya yaitu dengan mereduksi data. Maksud dari reduksi data di sini yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah direduksi datanya, kemudian dengan menyajikan data. Dalam penyajian data di sini bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah penyajian data, kemudian data diverifikasi atau penarikan kesimpulan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.